selamat datang di Dewa Talks teman-teman, high quality, trusted and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Sebelum perkenalkan, nama aku Lintang dan aku yang akan menjadi host kalian pada malam ini. Kita akan membahas Data Analyst 101, Analyzing Data with R Programming Language. Nah, webinar ini akan dibawakan oleh Mas Imam Aris Munandar, Senior Data Engineer dari rupa-rupa.com dan salah satu member dari DQ Lab. Sebelumnya Mas Imam juga pernah hadir nih di awal tahun, membawakan juga mengenai data analis. Sekarang hadir lagi nih Mas Imam untuk hari ini menjelaskan mengenai R Programming Language. Perkenalkan, nama saya Imam Aris Munandar. Di sini saya bakalan mempresentasikan apa sih R Programming Language itu, gimana cara menganalisa data pakai R Programming Language, terus apa aja sih yang dibutuhkan sebagai seorang data analis gitu. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imam Aris Munandar. Saat ini saya bekerja sebagai Senior Data Engineer di rupa-rupa.com. Terus salah satu member DQ Lab juga. Saya itu pertama kali DQ Lab muncul itu mungkin saya 1000 orang pertama kali ya, 1000 orang pertama yang menjadi member DQ Lab gitu. Oke, apa sih data analis itu? Jadi data analis itu seperti data science. Jadi data analis itu mengkolek, memproses dan memperformance statistical analisa di berbagai dataset yang besar gitu. Jadi di sini kalian sebagai seorang data analis, bagaimana cara kalian mengcover beberapa data, bagaimana mengkonsum data itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan problem solving terhadap perusahaan kalian gitu. Terus apa aja sih yang dibutuhkan? Ya, terutama yang dibutuhkan sih matematika basic ya. Jadi kayak konsep probabilitas, terus aljabar dan sebagainya itu juga penting. Terus programming juga R dan Python itu juga penting. Jadi paling penting sih sebenarnya R gitu kan. Terus analytical thinking, bagaimana kalian menganalisa datanya, bagaimana kalian menemukan insight dari dalam data kalian gitu. Terus business scale juga dipentingkan juga, bagaimana cara kalian mendeliver ke user-user kalian, karena beberapa user kalian pasti itu diantaranya marketing, produk, tim produk dan beberapa operation gitu. Jadi kalau kalian bahasa ngomongnya secara teknikal, mereka juga nggak bakal ngerti. Jadi kalian perlu mengetahui business skill kalian, bagaimana cara mendeliver, mengasih tahu, oh ini loh data kita seperti apa. Jadi kalian harus tahu kayak contohnya itu conversion rate itu apa, terus customer behavior seperti apa, customer lifetime itu seperti apa dan sebagainya. Itu kalian harus perlu tahu juga gitu. Data visualisasi juga penting. Bagaimana kalian memvisualisasikan data kalian sehingga mampu dibaca user-user kalian gitu. Jadi ini sebenarnya kunci juga kalau kalian mau jadi seorang data analis itu, bagaimana kalian mendeliver insight-insight yang terdapat dalam data kalian gitu. Data wrangling juga penting. Ini bagaimana kalian merapikan secara struktur kesalahan dalam penamaan kolom, kesalahan dalam penamaan value-value-nya dan sebagainya, atau null data, ini penting juga gitu. Kalau machine learning ini opsional, ini biasanya dipelajarin ketika kalian next step sebagai data scientist. Nah, ini awal mulanya lifetime sebagai seorang data analis. Kalian bagaimana cara melakukan acquisition data, melakukan persiapan data-data kalian, misalnya data mentah kalian seperti apa, raw data kalian seperti apa, terus setelah itu kalian analisa datanya seperti apa, kalian buat data modelingnya, bisa berupa modeling dalam machine learning, bisa berupa modeling dalam analytical thinking dan sebagainya. Terus bisa opsional untuk melakukan visualisasi data dan di-deploy terus di-maintain. Gitu. Terus kenapa sih data analis gitu? Data analis itu banyak dibutuhin sekarang perusahaan-perusahaan besar, terutama startup yang udah unicorn, e-commerce dan sebagainya, itu sangat penting untuk data analis. Dan skill-skillnya itu ada beberapa. Yang paling penting itu R. Jadi R itu sebenarnya programming language yang bagaimana kalian mengolah data, menganalisa data, dan itu kalian tetap paham dengan pemrograman walaupun kalian pertama kali belajar gitu. Sedangkan kalau Python itu rada sulit karena ada namanya konsep OOP, Object Oriented Programming.
itu kalau kalian belum belajar OOP tersebut, kalian nggak bakalan bisa belajar Python gitu. Nah, sedangkan R itu bahasanya sangat gampang, sangat mudah dimengerti gitu. Selanjutnya statistical itu sangat penting. Bagaimana kalian membuat probability, bagaimana kalian membuat survei dan segala macam. Kalau misalnya kalian kerja di agent, terus bagaimana kalian mengolah data survei tersebut, bagaimana kalian ngebuat probability-nya dan sebagainya. Nah, kalau Tableau software ini opsional karena beberapa perusahaan nggak memakai Tableau karena ada yang memakai opsional visualisasi data yang lain. Contoh yang gratis itu pakai Shiny. Shiny itu dibangun dengan bahasa R dan itu sangat sangat gampang. Terus ada QuickSight. QuickSight itu di bawah naungan AWS. Kalau kalian tahu Amazon itu AWS punya AWS. Terus ada yang namanya Metabase. Kalau Metabase itu visualisasi data menggunakan query SQL. Nah, selanjutnya kalian harus paham juga bagaimana melakukan query SQL karena rata-rata di semua perusahaan itu memiliki database dalam bentuk SQL gitu. Terus paling penting juga Microsoft Excel itu juga penting. Kalian harus ngerti bagaimana sum, VLOOKUP, if else, average dan sebagainya gitu. Nah, terus yang opsional sebenarnya database management and reporting gitu. Terus prospeknya kayak gimana sih? Prospeknya itu lumayan ya kalau untuk sebagai data analis untuk di pertama kali untuk junior data analis. Jadi prospeknya juga terbuka lebar karena data analis ini kebutuhannya sangat banyak tapi demand-nya sedikit gitu. Jadi kalian bisa berlomba untuk belajar terus bagaimana kalian untuk belajar sebagai data analis itu seperti apa sih gitu. Karena sekarang demand-nya sangat banyak dibutuhin perusahaan. Bahkan salah satu contoh kemarin saya dikontak beberapa perusahaan. Kemarin saya udah di perusahaan rupa-rupa gitu ya. Dikontak langsung oleh beberapa perusahaan dan mereka belum ada sama sekali data analisnya ataupun data engineer gitu. Jadi ketika perusahaan tersebut berkembang semakin berkembang secara digital, itu dia bakal membutuhkan bagaimana mereka mengolah datanya. Kalau tidak ya datanya itu pasti bakalan berantakan. Karena nggak mungkin mengolah data itu dilakukan oleh seorang tim marketing ataupun tim misalnya dari tim teknologinya atau tim programmernya gitu. Itu nggak bakalan bisa mereka karena mereka nggak belajar di antara middle tadi itu, di antara technical dan di antara bisnis thinking tadi gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih mahasiswa apalagi tingkat akhir mulai belajar gitu. Oke, terus karir path-nya seperti apa? Data analis itu banyak sebenarnya karir path-nya. Kalian bisa juga menjadi data scientist. Terus kalian juga kalau kalian fokus di data analis juga kalian bisa jadi senior data analis, bisa jadi analis manager, director analis gitu kan. Bisnis analis juga bisa dan sebagainya gitu. Jadi peluangnya itu sangat besar untuk data analis karena perusahaan itu membutuhkan 3 yang sekarang ya lagi hot-hotnya, data engineer, data analis sama data engineer sama data scientist. Jadi 3 ini adalah kunci untuk memajukan perusahaan di bidang digital. Kalau cuman hanya zaman dulu waktu tahun 2015 ke bawah itu yang menjadi tombak untuk memajukan digital itu adalah programmer. Nah, sekarang udah banyak programmer, kalian mulai tersingkirkan kan? Kalian mulai, wah ini udah banyak programmer, bahkan di satu perusahaan bisa sampai 100, 150 programmer, sampai 200 programmer gitu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat kecil jadinya, karena udah terlalu banyak demand-nya. Udah terlalu banyak yang masuk di programmer itu. Dan mulai kebelakangan ini, data-data mereka kan udah mulai numpuk. Nah, sedangkan mengolah data itu tidak hanya sekedar kalian bisa programming, tapi harus ngerti bisnis thinkingnya juga gitu. Nah, dari situ banyaklah lowongan-lowongan data analis gitu. Kalau nggak percaya, kalian buka aja LinkedIn, buka Kaliber dan sebagainya. Bahkan di Dekilab sendiri, itu saya lihat listing membuka bisnis analis dan data analis itu banyak banget. Jadi kalian jangan takut ibaratnya nanti nggak ada lowongan dan sebagainya. Data analis itu masih terbuka lebar sampai 2030 gitu. Jadi kalian jangan takut gitu. Semakin perusahaannya berkembang, justru semakin dibutuhkan data analis. Terus apa sih bedanya?
data scientist, data analis sama data engineer. Jadi bedanya itu sebenarnya ada di prosesnya gitu. Jadi seorang data engineer itu dia mengolah datanya, data analis menganalisa datanya seperti apa, sedangkan data scientist bagaimana mengolah data dan membuat model bagaimana apa melakukan ini apa action untuk insight untuk bisnis kalian gitu. Jadi simpelnya kayak gini. Ini contoh salah satu apa ya rumah makan bintang 5 lah ya. Rumah makan bintang 5. Biasanya rumah makan bintang 5 itu kan lengkap ya, ada chef head-nya, ada kitchen manager-nya, ada chef plating-nya, bahkan chef-nya itu sampai misalnya dalam satu dapur bisa sampai 10 gitu kan. Nah, ini gambarannya data engineer itu adalah cooking chef. Kenapa cooking chef? Jadi data engineer itu bagaimana dia mengumpul mengolah bahan makanan ketika apa menu-menu yang ada di restoran itu apa aja sih yang dibutuhkan. Misal contoh, ketika customer pesan soto, apa yang dibutuhkan? Apakah daging kah atau lengkuas dan sebagainya dan cabai dan sebagainya. Ini fungsi sebagai data engineer mengolah data, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh user dan apa memasak makanan yang sesuai dengan menu tadi gitu. Ini adalah contoh ilustrasi ya, biar gampang dimengerti gitu. Terus ada data analis. Data analis itu adalah plating chef. Jadi kalian juga harus perlu tahu ya bagaimana mempercantik visualisasi data juga gitu kan. Terus bagaimana kalian mengukur konsum dari data kalian, apakah dengan apa semakin sedikitnya data kalian ditampilin tapi lebih rapi dan insightful itu juga semakin bagus gitu. Sama halnya kayak plating chef, bahkan plating chef itu kan ibaratnya kalau kalian makan di rumah makan mahal, mereka nggak menentukan kuantitas tapi quality gitu. Jadi kuantitasnya sedikit tapi kualitinya enak atau bagus gitu. Nah, sebagai seorang data analis kalian harus paham seperti ini gitu. Terus data scientist itu sebagai kitchen manager. Jadi dia langsung ke user bagaimana caranya untuk mendapatkan insightful. Misalnya, oh ini sotonya nggak enaknya di mana? Ternyata banyak garam dan sebagainya. Dan dari situ seorang data scientist bakalan memberikan penjelasan ke orang teknikalnya seperti data engineer sama ke data analis bahwasannya ini sotonya keasinan loh, ini sotonya misalnya kurang garam dan sebagainya. Disitulah fungsi sebagai seorang data scientist. Terus skill set apa sih yang dibutuhkan oleh seorang data analis? Jadi data analis itu banyak ya yang kalian harus perlu tahu. Cuman saya cuman apa ya highlight beberapa. Yang paling penting itu programming language Python sama R. Terus SQL itu sangat penting banget. Terus Excel juga penting dan matematika and statistik itu juga penting. Jadi kalian cuman apa ya fokus di 4 ini itu kalian udah bisa jadi seorang data analis gitu. Jadi untuk critical thinking, communication, visualisasi data itu adalah tambahan-tambahan kalian sebagai ketika next step kalian menjadi senior data analis. Terus yang tadi saya bilang matematika fundamental, kalian harus tahu aljabar, combination, permutation kayak gimana, statistik juga, deskriptif statistik, terus diferensiasi, terus asosiatif statistik itu juga kalian harus ngerti gitu, decision tree dan sebagainya. Nah ini yang tadi saya bilang main skill setnya itu yang paling penting yang MySQL, Python sama R. Ini sangat penting banget. Tapi kalau kalian masih belajar, saya menyarankan untuk belajar R dan MySQL aja gitu. Itu udah cukup. Untuk Python itu untuk next step kalian ketika kalian sudah mengerti bagaimana mengolah data dan kalian sudah terjun sebagai data analis. Gitu. Nah, ini adalah software-software untuk visualisasi datanya. Ada Tableau, ada Metabase, ada Shiny. Ini adalah ketiga software yang paling gampang, paling sering ditemukan di semua perusahaan baik di dunia maupun di Indonesia sendiri gitu. Tableau itu dipakai di luar negeri sana. Kemarin saya juga ada project Tableau di luar negeri, project freelance, dan itu lumayan dapatnya. Padahal cuma mengerjakan drag and drop doang, itu lumayan saya dapatnya. Terus ada Metabase. Metabase ini juga gampang banget. Kalau kalian tahu query SQL, ini juga menggunakan bahasa itu. Terus ada Shiny. Nah, Shiny ini
ini dibangun pakai basic dari R gitu. Ini salah satu tools visualisasi data untuk membangun visualisasi data dari bahasa pemrograman R gitu. Mas Imam, maaf agak motong sedikit, katanya pada bilang kecepatan Mas Imam, jadi Oh, oke. Oke. Mas Imam. Oke. Jadi mungkin saya pelanin dikit ya. Saya ulangin lagi ya. Jadi Tableau itu salah satu software yang sering banyak digunakan di dunia visualisasi data. Nah, software ini biasanya paling banyak digunakan di luar negeri gitu. Kalau di kita sih cuman sedikit banget ya. Paling kayak karena ini software mahal banget. Ya, softwarenya ini sekitar untuk kalau kalian nggak bisa beli, sebenarnya student bisa ya. Student itu free selama 1 tahun, kalian bisa coba Tableau ini. Tapi kalau kalian udah masuk ke profesional itu harganya $70 sebulan. Berarti sekitar 1.300.000, 1.200.000 gitu. Jadi ya kalau kalian udah masuk ke perusahaan sih lebih gampang ya, pasti bakalan dibeli gitu kan. Nah, sedangkan Metabase ini open source. Kalian bisa searching aja Metabase. Pokoknya searching aja di Google Metabase. Nah, ini gampang banget kalau kalian ngerti bahasa query SQL, select dan segala macam, dan di Metabase ini menggunakan bahasa tersebut gitu. Sisanya drag and drop untuk melakukan visualisasi datanya. Nah, kemudian Shiny. Nah, Shiny ini dibangun di dalam bahasa R. Nah, kalau kalian udah mulai ngerti nih bahasa R itu kayak gimana, mulai paham bahasa R itu seperti apa. Nah, kalian boleh lanjut ke next step belajar Shiny ini gitu. Karena sebenarnya Shiny ini kalian harus paham betul penyusunan kayak bahasa pemrograman HTML gitu. Jadi kalian harus ngerti HTML, kalian harus ngerti OOP-nya juga karena di sini di Shiny ini harus ada OOP-nya juga. Jadi dia ada file server, ada file user interface gitu. Jadi kalian harus paham untuk ke next step-nya sih sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu contoh software data visualisasi yang sering digunakan beberapa perusahaan. Nah, ini nggak perlu saya jelasin ya, karena kalau ini agak sedikit ribet. Python, R, Julia ini beberapa bahasa sebenarnya. Yang paling gampang sebenarnya R gitu. Makanya dibilang high level. Padahal namanya high level ya. Sedangkan lower levelnya waduh susah banget. Ada Java, ada Scala, ada C++. Nah, di mana sih kita belajar untuk menjadi seorang data analis? Jadi kalau untuk jadi data analis sih yang paling gampang itu paling cepat sih, bukan paling gampang ya. Semuanya susah sebenarnya. Paling cepat itu kalian belajar di bootcamp. Bootcamp itu bisa sampai 4 sampai 6 bulan gitu. Atau ada yang bahkan lebih cepat. Nanti mungkin disampaikan Mas Ray di Dekilab ada bootcampnya juga. Nanti bakalan dijelasin setelah saya. Nah, bootcamp itu kalian bakalan fokus bagaimana cara mengerjakan case-nya, mengerjakan project-nya, mengerjakan ujiannya seperti apa dan sebagainya gitu. Mungkin kalau kalian tahu di Menkominfo juga sedang mengadain ya. Kalau nggak salah sih di digital talent apa gitu, scholarship kalau nggak salah di TS ya. Nah itu kalian boleh daftar juga, di situ juga gratis kan. Kalian boleh daftar tapi ya saingannya banyak. Jadi kalian harus benar-benar komitmen lah gitu kan. Nah kalau nggak mau misalnya bootcamp atau bayar mahal atau gratis nggak dapat, kalian bisa belajar degree atau certification. Nah degree ini juga lumayan mahal. Degree ini biasanya diadakan di luar negeri, jarang di sini gitu. Ini biasanya di atas $1.000 selama setahun. Terus kalau mau kalian yang free itu ada Massive Open Online Course. Ini biasanya kalian belajar di YouTube, di Stack Overflow atau di misalnya Udacity dan sebagainya gitu. Ini rada lama kalian belajarnya, kalian juga bakalan bosen karena terlalu lama. Jadi sebenarnya sekarang juga ada beberapa beberapa kursus yang belajarnya itu lebih cepat dari MOOC dan kualitasnya itu setara dengan bootcamp gitu. Nah, salah satunya yaitu Dekilab.
Jadi kalau kalian mungkin ada salah satu peserta juga di sini peserta Dekilab. Jadi Dekilab itu sih gampang banget. Udah gitu ada apa namanya? Ada live code-nya juga, ada panel untuk codingnya juga, ada penjelasannya dan itu lengkap banget gitu. Dari sini saya belajar di Dekilab ini saya belajar kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu saya langsung dapat apa ya? Open job dari Dekilab. Ditawarin terus setelah itu saya masuk di Rupa-Rupa sendiri gitu. Jadi kalian jangan takut, ada job konektornya juga di Dekilab. Kalian bisa lihat, kalian juga bisa bersaing dengan member-member yang lain untuk mendaftar di perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Mungkin saya bakalan tunjukin kayak gimana sih Dekilab itu. Nah di sini Dekilab kalian bisa lihat di sini modulnya. Kalian bisa daftar dulu, caranya gampang banget ya. Kalian buka di bentar ya. Kalian bisa buka di sini. Kalian klik daftar. Daftarnya free ya, nggak berbayar. Jadi kalian tinggal masukin email kalian, nomor WhatsApp sama password. Tinggal klik mulai belajar, nanti bakalan kalian dialihkan ke sini. Nah, di sini ada free sama premium gitu. Nah, yang free ini kita buka ya dulu ya. Nah, kalian bisa login. Oops. Sebentar ya. Ntar saya lupa passwordnya. Oke. Udah kelihatan ya. Nah, di sini kalian bisa klik mulai. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada modulnya, ada judulnya, ada capture-nya berapa. Kalian tinggal bisa learn and practice. Oke, nah di sini kalian bakalan tahu. Nah, sebelah kiri ini itu penjelasannya. Penjelasannya seperti apa. Nah, ini kode editor, bagaimana kalian melakukan coding bahasa R-nya. Jadi tinggal ikutin aja perintahnya gitu kan. Misalnya A sama dengan 5, terus kita mau print A gitu. Tinggal kalian running, dia bakal muncul hasilnya di konsol di bawah. Nah, seperti ini. Dia bakalan artinya 5. Misalnya A itu 5 tambah 10. Dia bakalan menjumlahkan 5 tambah 10. Dan hasilnya 15. Terus kalian juga bisa buat misalnya hello world. Di sini kalian bisa print juga hello world dan ini hasilnya gitu. Atau misalnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalian nggak perlu ngetik print juga bisa sebenarnya kalau di R itu. Jadi kalau di Python di yang lain itu ribet banget kalau ngeprint. Atau kalian bisa juga pakai pointer. Ini namanya pointer. Kalian tinggal klik A. Dan hasilnya sama. Gitu. Jadi sebenarnya gampang banget nih ya di R. Bahkan kalian kalau misalnya kalian mau tambahin
ini kadang kalau misalnya kalian mau buat yang kompleks, misalnya nah ini bisa seperti ini. Ada misalnya kalau mau dibuat kuadrat bisa seperti ini gitu. Nah ini banyak caranya, tapi kita ikutin aja modulnya ya. Ikutin, terus kalian submit, dan dia bakalan muncul, kalian mendapatkan poin, namanya poin Dekilab. Oke, karena saya udah pernah belajar, jadi saya nggak dapetin poinnya lagi ya. Tapi kalau kalian baru belajar, bakalan dapet poinnya. Terus, nah ini ada komen. Nah kalau di R sendiri, komennya itu pakai pagar. Jadi komennya seperti ini gitu. Terus ini komen gitu. Nah sedangkan kalau di Python itu dia pakai backslash gini. Nah ini kalau ini nggak kedetek. Kalau di MySQL bisa pakai gini juga. Jadi dia nggak kedetek. Kalau di MySQL gini juga bisa. Gitu. Atau di HTML seperti ini. Jadi kalau di R sangat simpel ya. Di HTML aja komen harus kayak gini. Kalau di R cuman gini. Simpel banget. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet apa ya, belajar bahasa pemrograman yang susah gitu. Zaman saya dulu malah saya belajar bahasa Java. Itu bahasa yang paling susah di dunia salah satunya. Nah, di sini ada vektor. Vektor itu apa ya? Sejenis kayak listing gitu. Jadi kalian bisa memasukkan beberapa data. Nah, ini kan ada 3, 10, 15 gitu. Jadi kalian bisa memasukkan beberapa data. Bisa kalian assign, ini variabelnya misalnya variabel D. Kalian tinggal print D. Nanti dia bakal ngebaca data yang ada di dalam ini. Sama kan. Tapi kalau fungsinya ada kayak gini, misalnya saya mau buat dua apa namanya, listing. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti ini. Nah, dari dua listing ini saya mau satuin gitu. Tapi di sini kayaknya nggak ada. Nanti saya ajarin yang di ini ya, yang di pakai apanya, Arus Studionya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini tinggal di next. Nah, di sini kalian bakal belajar vektor juga. Di sini vektornya buat apa ya, range sih. Kalau pakai titik ini ada range-nya gitu. Jadi kalian tinggal run. Nah, di sini dia bakal ngetik 1 sampai 10, atau misalnya kalian ganti jadi 1 sampai 5. Oke, tinggal submit. Lanjutkan. Oke. Nah, terus di sini kalian bisa lihat enaknya R itu kalian bisa lihat apa ya, summary atau rangkuman dari data-data kalian gitu. Kalau di sini kan saya mau buat rangkuman dari data range 1 sampai 5 gitu. Nah, ketika saya running, dia bakalan kelihatan itu minimalnya berapa, minimalnya 1, terus first quarter-nya itu berapa, 2, mediannya berapa, terus min-nya berapa, terus maksimalnya berapa, 5 gitu. Nah, ini penting banget kalau data kalian ada ribuan, ratusan, bahkan jutaan gitu. Ini sangat penting banget. Ketika kalian ngolah ada banyak data, kalian nggak mungkin lihat satu-satu. Ini max-nya berapa sih nilainya, ini minimalnya berapa sih nilainya, rata-ratanya berapa sih. Kalian tinggal ketik aja summary. Gampang banget kan? Kalian cuma mengetik summary. Misalnya kalau ada datanya, misalnya contoh C itu datanya tuh 2, 3, 4, 5. Sini kalian tinggal, atau misalnya data frame, kalian tinggal klik summary data frame. Sini sama aja gitu, hasilnya bakalan sama. Nah, ini ada
ada nanti dia bakalan, misalnya kalian pengen baca Excel kalian gitu kan. Nah, contoh kayak gini misalnya data Excel kalian. Excel. Misalnya contoh kayak gini gitu. Nah, ini bisa lakuin summary data kalian. Jadi kalian nggak perlu apa ya, kalau di Excel kan kalian cari summary-nya berapa, sum-nya berapa, terus rata-ratanya berapa, itu kan ribet banget. Kalian tinggal panggil summary, terus nama data frame-nya apa, itu yang dilakukan sama R-nya bakalan otomatis gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke codingannya, kurang lebih kayak gini. Ya, kalian running dan submit lagi. Udah begitu, kalian tinggal lanjutkan sesuai dengan modul yang ditunjukkan di modul ini gitu. Nah, ini ada banyak banget modul apanya? Modul dasarnya, introduction-nya. Yang ini juga ada capture 2-nya seperti apa gitu. Nah, di sini juga gimana? Ada yang ngomong ya? Nggak ada, Mas Imam. Oh ya, sorry. Apa-apa, Mas. Oke, di sini juga di DekiLab, jadi kalian bisa belajar sesuai track-nya. Di sini track-nya ada data analis. Kalian tinggal klik. Nah, di sini track-nya ini udah disusun rapi sama DekiLab. Track-nya contoh ini yang track Python. Terus di sini ada yang track SQL atau apa RDS, Relation Database System. Terus di sini ada mengolah data setnya. Terus di sini apa visualisasi data seperti apa, konsep predictive modelingnya dan sebagainya gitu. Nah, ini ada anomali. Ini dipakai banget di perusahaan, terutama perusahaan e-commerce sama retail. Terus ini juga dipakai banget. Ada apa nih? Ada projectnya juga gitu kan. Nah, di sini juga kalian bisa buka job ininya, job boardnya. Di sini ada banyak banget job konektornya. Kalian tinggal cari dan berlomba-lomba dengan member yang lain. Tapi jangan takut kalian kayak ibaratnya, aduh nggak bakalan terima ini segala macam. Kalian tetap pantengin aja nih job konektornya, ini pasti bakalan terus update gitu. Nah, di sini juga ada event gitu. Atau paling sering saya pakai sih yang ini all module ya. Kurang lebih gitu. Mungkin saya bakalan add on RStudio, namanya RStudio. Nah, di RStudio ini adalah salah satu IDE atau apa ya, aplikasi untuk mengolah data R itu gitu. Jadi bentar ya. Jadi di sini kalian bisa cari misalnya ada namanya dataset empty cars. Misalnya saya mau buat dataset, saya assign dataset ini empty cars. Nah, di sini print dataset. Nah, di sini kalian bakal lihat dataset. Ini dataset yang free ya dari dari RStudio-nya. Misalnya saya mau lihat nih summary-nya dataset. Saya tinggal running. Nah, di sini kelihatan nih di MPG, kolom MPG minimalnya berapa sih? Oh, minimalnya 10,40. Terus first quarter-nya berapa sih? Oh, ini 15,43, maksimalnya sekian gitu. Nah, di sini sudah lengkap banget. Atau kalian mau mencari per kolomnya aja, misalnya MPG, tinggal sign $MPG. Nah, dolar ini artinya penghubung antara si dataset dengan kolom. Jadi kalau kalian mau cari kolomnya, kalian tinggal pakai dolar aja gitu. Gampang banget ya. Gampang banget. Misalnya nih, saya mau buat ngambil list MPG. Kalian tinggal assign dataset $MPG. Kurang lebih kayak gini. Tinggal kalian panggil print list MPG. Nah, ini bakalan kelihatan list-listnya apa aja gitu kan. Tapi kan kalau kayak gini kan nggak kelihatan rapi ya gitu. Nah, atau misalnya kalian mau mengubah nama kolomnya, misalnya dataset baru.
Kalian mau ubah nama kolomnya, mutate, rename, tadi mpg, saya mau ubah meter per gallon. Sorry, kebalik ya. Nah, ini nama yang baru. Terus saya buat, nah ini kan dataset. Nah, ini namanya pipeline. Pipeline itu yang berhubungan masih dengan apa ya? Ketika kalian buat function baru, ini dia masih berhubungan dengan dataset ini gitu. Oh, gua mau nge-rename dataset ini loh. Caranya gimana? Saya buat dataset, terus buat pipeline-nya atau apa ya? Kalau di apanya itu kayak enter lah gitu kan, atau penunjuknya langsung gitu. Setelah melakukan membaca dataset, dia melakukan rename gitu, kurang lebih kayak gitu. Namanya pipeline. Nah, di sini saya bakalan nge-rename MPG meter per galon, MPG menjadi meter per galon gitu. Nah, kalau saya jalanin dataset baru, dia bakalan merename meter per gallon yang tadi itu. Atau misalnya kalian setelah merename, kalian bakalan mau melakukan pengalian dan menambahkan kolom yang baru. Misal contoh saya buat pipeline lagi. Oh ya, ini pakai tombol ini, yang ini tadi. Ini kalian bisa pakai shift plus, kalau di saya komen ya, kalau di ini control. Shift control plus M. Nah, kalian bisa pakai shift control plus M. Misalnya saya mau manipulasi data nih. Mutate itu manipulasi data. Misalnya saya mau buat baru kecepatan misalnya ya. Atau apa ya, kalau dibilang besar kecepatan aja deh misalnya, contohnya kecepatan sama dengan silinder dikali HP misalnya ya. Ini misal, saya nggak tahu bener nggak ini ininya. Terus saya print dataset baru, terus running, dia bakal nambah satu kolom yaitu silinder kali HP tadi yang ini gitu. Atau misalnya kalian mau nampilin nih, gue banyak banget nih kolomnya, gue nggak mau nampilin semua nih. Control Shift M, saya mau nampilin misalnya kecepatan aja deh sama meter per galonnya gitu, misalnya gitu. Nah, di sini bakalan kelihatan cuma 2 kolom aja gitu. Kalian lakuin select, atau misalnya kalian gue nggak mau ada ini deh, nggak ada kecepatan, kalian tinggal minusin, kalian tinggal running. Jadi dia bakalan nge-minusin si kecepatan tadi gitu. Jadi nggak bakalan masukin, gampang ya. Atau kalian mau ngapus misalnya, gue nggak mau ada nih kisek, gila ribet banget, banyak gitu. VS gue juga nggak mau nih, M nggak mau misalnya, gear nggak mau misalnya. Tinggal di running, dia bakalan hilang, bakalan nggak ada. Gampang banget kan, gampang. Kalau di Python nggak bisa begini. Terus misalnya mau apa ya, menyimpan dataset ini ke ke Excel misalnya, atau ke CSV lah ya, paling gampang. Write CSV, terus nama datasetnya dataset baru, terus filenya, file kalian mau simpan di mana. Saya contoh simpan di mana ya, saya simpan di sini aja deh. Karena contoh saya mau simpan di sini, contoh terus names,
Oke, terus saya running. Sorry. Oke, udah masuk. Kita lihat CSV-nya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini dataset kita udah masuk nih. Jadi gampang banget. Ini kalian tinggal buat. Ini kan ada dalam bentuk CSV ya. Dan tinggal buat text to column, next, koma, next, finish. Dan hasilnya semua data yang tadi udah ketampil ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Gampang banget ya. Kalau misalnya kalian mau pakai rumus gitu, misalnya ini kan ada satu rumus tadi, ini kalian tinggal enter biar rapi. Misalnya kalian mau nambahin satu kolom lagi, kolom MPG X HP misalnya, MPG X HP atau MPG X HP bagi silinder misalnya gitu. Atau kalian mau filter deh, filter data yang kalian mau filter misalnya saya mau munculin meter per galonnya itu cuman di atas 10 misalnya ya, di atas 10 dia bakal nampilin data-data yang hanya di atas 10 atau ini nggak kelihatan ya, misalnya di atas 20 deh, 20. Nah di sini bakalan nampilin data-data yang di atas 20 meter per galonnya gitu, jadi nggak bakalan nampilin data-data yang di bawah 20, kurang lebih kayak gitu. Jadi R itu gampang banget, kalian cuman apa yang pengen kalian cari tinggal di ini aja dilakuin gitu, jadi gampang banget. Terus ini di komen, terus misalnya saya mau tambah lagi rumus sini misalnya MPGX terus tambah lagi misalnya kurang lebih kayak gini misalnya. Ini lupa. Nah di sini jadi gampang banget ya, ini kalian lihat nih gampang banget, jadi kalian nggak usah takut wah ini susah banget sih arahnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gini gitu. Oke, mungkin saya cuman ini aja ya di live code-nya sampai di sini. Kita lanjut. Kalian juga bisa belajar di DataCamp. Kalau di luar ada Coursera juga. Coursera juga sering kalau kalian pantengin ada financial aid-nya, jadi ada kayak beasiswa gitu kurang lebih. Terus saya saranin kalau yang ngambil Coursera itu yang IBM Data Analyst Track ini, yang professional certificates, ada dari Udacity, edX juga gitu. Oke, kalian juga bisa gabung di Discord saya. Di sini saya juga bakalan sharing-sharing tentang data analis, data engineer maupun SQL dan sebagainya. Oke, thank you. Sudah ada kurang lebih 21, 28 pertanyaan yang masuk. Jadi Mas Imam, aku minta tolong Mas Imam bantu jawab ya Mas Imam. Aku akan bacakan beberapa pertanyaannya dan Mas Imam akan menjawab. Jadi Mas Imam, ini pertanyaan pertama dari Kak Masyum Abdul Jabar, dan kebetulan ini yang like juga ada 10 orang. Berarti banyak nih yang penasaran. Izin tanya Kak, antara data analis, data scientist, data engineer, skill apa sih yang sama-sama dibutuhkan oleh ketiganya? Lalu jika di interview untuk menjadi seorang data analis, apa sih yang paling sering ditanyakan, Mas Imam? Sebentar, saya nggak lihat pertanyaannya. Oh, di answered, Mas Imam. Aku udah pindahin ke kolom answered.
Answer, oke. Itu yang paling pertama, Masyum Oh Abdul ya, Jabar. oke. Apa ya, kalau untuk yang paling sering sih Python ya, itu semuanya dipakai ya, dari data analyst, data scientist, sama data engineer. Itu ketiganya pasti pakai Python. Saya biasanya kalau buat ETL, nama ETL extract transform load, ETL di rupa-rupa sendiri. Untuk data lake itu saya pakai Python sama pakai Java juga, tapi lebih ke 80% ke Python, 20% ke Java gitu. Karena di Python itu apa ya, banyak library-library yang menunjang untuk kebutuhan mengolah data gitu. Jadi itu sangat penting banget. Itu sama-sama dibutuhin kalau kalian sebagai data analis, data scientist, terus data engineer gitu. Data scientist contoh kalian bisa pakai Python itu buat visualisasi data, pakai library-nya Matplotlib. Atau bisa kalian buat untuk machine learning, kalian bisa pakai sklearn namanya. Itu buat untuk apa ya? Buat model machine learning-nya gitu. Nah, jika di interview untuk job data analyst, apa yang paling sering ditanyakan? Yang paling sering ditanyakan ya kayak biasa sih ya, kalau kalian melamar pekerjaan, skill yang kalian punya apa, portofolionya apa, dan sebagainya. Itu hal yang lumrah lah, seperti pertanyaan-pertanyaan yang biasanya gitu. Terus apa aja yang udah kalian kerjakan, terus kalian belajar di mana. Kalau kalian ibaratnya baru tamat ya, kalian bisa jelasin kalian belajar di sini, kalian berapa lama belajarnya. Terus nanti paling ada kayak tes teknikalnya, misalnya kalian mengolah data, dikasih data A, B, C, D misalnya gitu, kalian olah seperti apa. Terus nanti ada pertanyaan, si company pengennya datanya itu seperti ini loh, seperti ini gitu. Jadi ya apa ya, sama halnya kayak interview biasa sih sebenarnya. Oke. Seperti itu ya, Kak Masyum Abdul Jabar dan teman-teman lainnya yang bertanya atau tertarik mengenai pertanyaan ini. Semoga terjawab. Terima kasih Mas Imam untuk jawabannya. Nah, Iya, pertanyaan kedua dari Kak Kendrick. Nah, ini sebenarnya Kak Kendrick ada 4 pertanyaan, cuman aku pilih salah satu aja Mas Imam, tetap oke. karena supaya bisa bacain yang lain juga. Oke, ini aku bacain pertanyaan yang pertama aja dari Kak Kendrick. Apakah belajar R bisa dijadikan alternatif terbaik bagi yang ingin belajar pemrograman tapi tidak bisa bahasa pemrograman seperti Java, C, dan lain-lainnya, Mas Imam? Alternatif malah best practice sebenarnya. Kalau saya menganjurkan belajar bahasa R. Karena kalau kalian belum ada basic sama sekali pemrograman, R itu gampang banget sebenarnya. Dan komunitasnya juga gede banget di internet. Jadi kalau kalian ada stuck, atau ada misalnya kebingungan dan segala macam, itu tinggal kalian searching Google. Jadi ini R ini itu udah lama ya. R itu dibentuk kalau nggak salah ya, seingat saya itu di tahun 97 nggak salah, 97 apa 96 gitu. Jadi sebenarnya udah mature R ini, cuman banyak yang nggak tahu aja gitu. Orang banyak yang tahu apa MATLAB, biasanya anak-anak apa matematika atau computer science taunya MATLAB doang. Padahal R ini itu apa ya, gampang banget sih menurut saya. Gampang banget, lebih gampang dari pemrograman yang lain. Kalian lebih gampang paham untuk membaca kodenya. Jadi ya saya sangat sarankan sih. Oke. Berarti dari awal banget nih Mas Imam, dari sebelum membawa materi Mas Imam udah bilang bahasa R gampang banget, jadi aku jadi ke-trigger nih, oh berarti gampang jadi pengen belajar nih. Iya, harus ikut bootcamp-nya. Oke Mas Imam, berarti ini gampang banget ya, karena Mas Imam tuh sebutin dari tadi tuh mention berkali-kali bahwa bahasa R ini gampang gitu ya Mas? Iya benar. Dibandingkan bahasa lain berarti ya? Iya, makanya saya bilang R itu apa ya, kayak ibaratnya kalian belajar Excel gitu. Kalau kalian Oke. belajar Excel aja udah paham, ya nggak, belajar R itu lebih gampang lagi sebenarnya gitu. Karena belajar R itu juga apa ya, kalian dipermudah, library-nya juga udah banyak. Kalian misalnya kalau mau mengolah apa data-data date, ada library dari deployer, ada nama library-nya. Terus kalau kalian mau mengolah manipulasi data pakai deployer atau tidyverse juga bisa. Jadi banyak banget, gampang banget. Kalian tinggal panggil aja, kalian ketik di RStudio. Jadi R language itu ada namanya RStudio, itu open source buat IDE-nya. Jadi kalian tinggal ketik aja misalnya mutate, dia bakalan muncul pop-up-nya. Terus mutate itu apa, dia bakalan ada penjelasannya. Jadi gampang banget. Oke. Jadi di sana sangat informatif dan juga simpel ya berarti menggunakan R itu ya Mas Imam ya, Iya benar, RStudio itu. sangat simpel. Oke. Terima kasih Mas Imam untuk jawabannya, semoga terjawab Kak Kendrick.
dan juga teman-teman yang like pertanyaan Kak Kendrick. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Mutia Rahma Afifa. Selamat malam, Mas Imam. Kalau misalkan kita sudah punya basic Python, R, dan SQL, serta dibuktikan oleh sertifikat-sertifikat yang ada. Nah, untuk melamar pekerjaan itu, apakah kita tetap perlu portofolio atau kita bisa langsung lamar aja, Kak? Mungkin langsung lamar aja itu hanya melampirkan sertifikat. Bagaimana, Mas Imam? Kalau kalian ikut cuman menyelesaikan sertifikat tapi nggak ada skillnya juga percuma ya. Jadi kalian harus Betul. paham juga yang kalian kerjakan. Kalau cuman ngumpulin sertifikat juga anak kecil juga bisa ibaratnya gitu kan. Jadi kalian harus membuktikan kemampuan kalian seperti apa gitu kan. Dengan cara yaitu tadi kalian harus perlu portofolio. Portofolionya gimana Kak bikinnya? Kalian ya bisa aja masukin kalau kalian pernah ikut challenge di Deki Lab, kalian masukin aja di GitHub, kalian masukin repository-nya di sana, itu bakalan dilirik sebenarnya. Terus karena kalian kalau udah sering ikut di Deki Lab, itu kan ada job connector ya. Kalau poin Deki Lab kalian makin banyak, itu otomatis bakalan dibantu sama Deki Lab untuk menyalurkan bahwasannya kalian itu mampu, punya capability gitu. Nah, setelah itu ya terserah dari kalian apakah kalian mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari company, terus kalian mampu mengerjakan technical testnya, itu kembali lagi ke diri kalian gitu. Jadi Deki Lab itu hanya ngebantu sebagai platform. Jadi misalnya Deki Lab itu 40%, 60% ada di diri kalian gitu. Oke, jadi nomor satu skill ya, Mas Imam. Jadi berapa banyak pun sertifikat itu lebih dikesampingkan dibandingkan skill, jadi nanti lebih dilihat prakteknya langsung gitu ya, Mas Imam ya. Iya, mungkin kalau sertifikat lebih ke HR screening kali ya. Lihat HRD ngelihat sertifikat kalian, oh oke, ini kayaknya punya capability. Tapi pada saat interview dengan user atau technical test, kalau kalian nggak bisa menjawab pertanyaannya ya sama aja juga gitu. Oke. Cuman ini aja ya, kalau untuk mau belajar itu bisa pakai bahasa R, terus jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Kalau kalian belajar itu tetap fokus, jangan kalau berhenti aduh ini bosan segala macam gitu. Yang penting fokus kalian. Kalau kalian mengerjakan dengan dengan sepenuh hati, terus dengan hobi kalian, jadi jadikanlah pekerjaan itu hobi, salary itu sebagai bonusnya gitu. Jadi jangan kejar dulu salary-nya, tapi kejar dulu hobi kalian, apakah kalian hobi nganalisa data atau enggak gitu. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman,